Tempo menggali kubur ACT, muncul GMC. Apa yang sebenarnya terjadi? Penulis Dahono Prasetyo. Mendadak Tempo merilis berita menghebohkan, kali ini tentang lumbung donasi umat dalam bendera ACT. Tempo sengaja memisahkan ACT menjadi dua kubu, Ibnu Hajar sebagai presiden ACT yang sedang berkuasa dan Ahyudin mantan presiden ACT sebelumnya. Persoalannya diawali tuduhan Tempo atas kelakuan besarnya gaji petinggi ACT Ibnu Hajar yang memancing sentimen sosial. Ahyudin sebagai mantan presiden membenarkan dan cenderung mengamini kompensasi itu bagian dari manajemen internal. Sentimen umat ACT semakin berkembang dengan dibukanya fakta penyelewengan aliran donasi yang sudah terjadi sebelumnya. Publik mempertanyakan dugaan kepentingan pribadi petinggi ACT menjadi modus penilipan dana usaha pengepul donasi. Dalam waktu singkat ACT dikeroyok masyarakat yang gerah persoalan dana masyarakat yang dikelola secara arogan. DPR, Polri, BNPT hingga PPATK ikut masuk melegitimasi kegaduhan. Data aliran dana dibuka, dugaan mendukung pendanaan kelompok teroris bukan lagi menjadi dugaan. Kemensos sebagai institusi pemberi legalitas operasional ACT tanpa lama mencabut izinnya. Menyeruak di tengah kegaduhan, Ahyudin melaunching lembaga filantropi baru berjudul Global Muslim Charity, sekaligus memproklamirkan sebagai presidennya. Markas filantropi di Menara 165 ibarat sedang bermain catur, mengorbankan bidak dan menterinya untuk menyelamatkan raja. Permainan harus diakhiri dengan remis, lalu berganti papan catur baru. ACT yang sudah amburadul dan puas dikeruk potensi ekonominya sudah waktunya berganti baju, lalu meminjam tangan Tempo untuk menggali kuburan untuk ACT. Bagi Tempo, mengeruk dua keuntungan omset dan sentimen positif dalam waktu bersamaan tidak ada alasan untuk menolak. Bagi yang paham skenario konspirasi, seharusnya tidak buru-buru menyematkan Tempo menjadi pahlawan. Menentukan puzzle-puzzle yang sengaja dibuat berserakan butuh kepekaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah ACT dimatikan, bisnis donasi ikut terkubur atau menurun omsetnya? Secara matematika tidak, karena hanya mengganti daster lusuh yang sudah compang-camping dengan yang baru. Otak dan jamaahnya tetap sama. Mereka pun sudah siap dengan rencana pengusutan BNPT atas indikasi penyaluran dana ke rekening kelompok teroris. Alibi salah alamat setidaknya bisa menyelamatkan mereka. Pasal pidana pendanaan teroris pada akhirnya menyasar ke pion-pion, sementara para menteri, bidak, dan rajanya sedang sibuk menyusun strategi jualan empati kemanusiaan baru. Menjelang suksesi 2024, segala cara ditempuh untuk menimbun logistik dana sebesar mungkin. Jika tidak segera dicegah, suatu saat Indonesia, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika terbeli juga oleh mereka, lengkap dengan presiden.